Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil waqfi wa huwa lughatan al-habsu wa syar'an habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Wakaf secara bahasa, secara lughat yaitu makna menahan. Jadi wakaf secara bahasa yaitu menahan. Nah, kaya poso ya. Imsak. Di menahan atau menjaga. Al-habsu menjaga atau menahan atau menjaga secara bahasa. Sedangkan secara syara wa syar'an habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Sedangkan secara syara wakaf yaitu menahan atau menjaga, menahan atau menjaga harta yang tertentu yang bisa dipindah, pindah milik, pindah kepemilikan. Jadi menahan harta tertentu yang bisa dipindah, yang mungkin untuk dimanfaatkan besertaan ainiyahnya itu tetap. Jadi menahan atau menjaga harta yang tertentu yang bisa dipindahkan, dialihkan, dipindah tangankan, misalnya dipindah dari WNDW, dipindah kepemilikan ke yang diwakafkan, yang mungkin untuk dimanfaatkan. Selain dimanfaatkan juga ainiyahnya itu tetap, jadi buatan habis. Wa syara'an habsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi wa qad at-tasarrufi fihi ala ayyusrafa fi jihati khairin taqarruban ila Allah ta'ala. Yaitu menjaga atau menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan, yang mungkin untuk diintifa atau dimanfaatkan besertaan ainihnya itu tetap, dan juga memutus pentasarupan. Jadi memutus pentasarupan dari harta tadi yang sudah dipindahkan, yang sudah diwakafkan, ke arah pentasarupan kebaikan. Jadi tasarufnya itu diputus terus ditasarufkan ke jalur kebaikan, dikarenakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga, menahan harta tertentu yang mungkin yang bisa dipindahkan, yang mungkin untuk dimanfaatkan, terus harta tersebut masih tetap tidak habis, dan pentasarupan dari harta tadi itu terputus terus ditasarufkan ke arah kebaikan dengan tujuan mendekatkan atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ya? Kita pengen mau cune lancar nih. Wis. Bareng kayak iki dia ku kok. Betul nene asli. Nes mambu Mbah Yai iki betul nene. Tak rasa kok lancarnya nih kan belajar iki mau. Kayaknya kita putih. Kenapa nih? Lanjut ya. Wa syartul waqifi sihhatu ibaratihi wa ahliyatu tabarru'i. Syarat daripada wakif yaitu orang yang mewakafkan. Syarat daripada wakif yaitu sahnya ibarat, sah ibaratnya, dan juga ahli tabarruk, berarti ahli berbuat kebaikan atau tabarruk ini melakukan ibadah sunahan ya, ahli ibadah ya. Jadi ibarahnya sah atau sah ibarahnya, dan juga ahli tabarruk.
Wal waqfu jaizun bi thalathati syara'ita. Wa fi ba'dhi nusahi wal waqfu jaizun walahu thalathatu syurutin. Wakaf itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Sedangkan pada redaksi lain wakaf itu boleh dengan redaksi wal waqfu jaizun walahu thalathatu syurutin. Wakaf itu diperbolehkan dan wakaf mempunyai 3 syarat. Ahaduha ayyakunal mauqufu mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Syarat yang pertama daripada wakaf yaitu mauquf atau barang yang diwakafkan. Jadi malin muayyanin tadi harus dari perkara-perkara yang bisa diambil manfaatnya besertaan barangnya atau datiahnya atau apa nih. Ya harta tersebut masih tetap ainiyahnya. Jadi syarat yang pertama yaitu mauquf atau barang yang diwakafkan itu adalah dari perkara-perkara yang bisa dimanfaatkan atau bisa diambil manfaat besertaan ainiyahnya itu masih tetap. Wa yakunul intifa'u mubahan maksudan, dan kemanfaatan daripada barang tersebut harus manfaat yang mubahan maksudan. Jadi mubah dan yang memang dituju. Jadi manfaat yang diperbolehkan dan manfaat yang memang dimaksud. Falayasihu, maka di sini mafhum mukhalafah ya. Falayasihu waqfu alatil lahwi wala waqfu darahima lizi nati. Karena kemanfaatan yang mubahan maksudan, maka tidak sah mewakafkan perkara atau barang-barang musik. Masuk gitu. Kenal. Ini tidak sah mewakafkan alat musik dan juga tidak sah mewakafkan uang dirham untuk sebagai perhiasan. Jadi duit dirham diwakafke tapi nggih perhiasan. Soalnya kaya alat musik kan manfaatnya itu bukan manfaat mubahan maksudan. Terus bukan manfaat yang mubah. Terus dirham itu maksudannya bukan untuk lizina kan, tapi untuk barter ya, mata uang. Maksud daripada dirham kan sebenarnya duit nggih dituku, tapi bukan nggih perhiasan. Jadi misalnya tak kayak kupluknya, kuplukan orang nggih ngelap ompol misalnya. Nah, maksud daripada peci kan untuk dipakai, bukan untuk ngepel misalnya. Fayasihu waqfu abdin wala istaratu nih. Wala istaratun naf'u fil hali. Fayasihu waqfu abdin wajah sen saghiraini. Dan tidak disyaratkan kemanfaatannya itu seketika. Jadi kemanfaatan barang itu tidak harus kita wakafno harus seketika itu langsung bermanfaat. Tidak disyaratkan seperti itu, bisa lain waktu. Fayasihu waqfu abdin wa jahsin saghirani, maka nanti sah mewakafkan budak ataupun jahsin ya Bu. Roda ya. Cempe. Oh, cempe. Himar ya. Himar apa cempe? Himar ya. Maka nanti sah mewakafkan budak ataupun cempe atau himar yang masih kecil-kecil. Masalahnya ketika kecil kan mungkin seperti budak urung iso ngasai, urung iso berbuat caranya belum bisa diambil kemanfaatannya, atau cempe misalnya cilik belum bisa diambil kemanfaatnya. Mungkin ketika Pak diperah susune cilik, Pak disembelih yo urung wayahe, Pak kurban urung masuk misalnya lanang. Maka nanti kemanfaatannya itu kan nanti di belakang, tidak seketika itu. Maka untuk hal-hal yang seperti itu sah, yang penting nanti bisa diambil manfaatnya, tidak harus ketika diwakafkan. Wa amal ladzi la tabqa ainuhu kamat umin wa raihanin fala yasihu waqfuhu. Nah, untuk perkara-perkara yang nanti ainiyahnya itu tidak tetap, berarti fana,
bisa habis atau hancur, seperti halnya makanan, terus wewangian, maka barang-barang tersebut nanti tidak sah diwakafkan. Makanan diwakafkan dipangan misbah entek, akhirnya orang iso manfaatke. Minyak, wah, tinggi sapa iki nek minyak. Tinggu Kang Zian. Ziarah esok mamang ziarah mana sentak itu. Berarti rumah tidak bisa Ya, dimanfaatkan. kalau seperti itu tadi arahnya mewakafkan anak himar itu kan bukan untuk disembelih. Bukan untuk disembelih, untuk mungkin di tunggangan ternak atau sebagai rokeb lah, tunggangan kendaraan. Waktu di kendaraan ini Himar kok. Himar kan ada yang narik gerobak. Kemudian kan mungkin urung ono udah besi. Urung ada kedai besi. Jadi cek gerobak ditarik nganggo hewan. berarti ada jual belikan nih. Oh tidak bisa. Pripun? Lanjut napa dibahas riyen? Wasani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani ayyakun alwaqfu ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'u. Wa kharajal waqfu ala man sayuladu lil waqifi thumma alal fuqara'i. Wa yusamma hadza munqati'ul awali. Syarat daripada wakaf yang kedua yaitu wakafnya itu harus kepada asal yang maujud dan juga cabang yang tidak terputus. Jadi syarat wakaf yaitu harus kepada asal yang maujud dan cabang yang tidak terputus. Ini terusannya Fakharaja maka mengecualikan wakaf pada anak yang akan dilahirkan dari orang yang mewakafkan terus nyambung ke fuqara. Jadi diwakafke ning anak yang akan dilahirkan terus engko diturunke meneh ning fuqara ngene ya. Maka ketika wakaf seperti itu dinamakan dengan wakaf sing mungqati'ul awal. Berarti asale man sayuladu farqune fuqara. Ki wis lahir burung berarti sayuladu. Burung lah. Oh iya sayuladu. Maka mungqati'ul ya oh terputus awal berarti asale sing awal durung ana. Terus fuqarae wis ana misale. Berarti kan mungqatil awal terputus di awal. Fa ilam yakul sumal fuqara karena mungqatil awali wal akhiri. Ketika nanti kok si wakif sing mewakafkan itu tidak menambahi dengan kata-kata iki tak wakafke ning anak sing bakal lahir, anakku sing bakal lahir terus ning fuqara, tidak menambahi kata-kata ning engko ning fuqara, anake terus fuqara, tidak menambahi kepada fuqara, maka nanti wakaf tersebut dinamakan wakaf sing mungqati awal dan mungqati akhir. Anake urung ana, terus cabange sing teruske urung ana. Berarti anake urung lahir, ora ana kata-kata fuqara, iki bakal tak wakafke ning anakku sing bakal lahir. Lah anake urung asal daripada mauquf alaih ya. Mauquf alaih urung lahir, berarti kan wis kotak terputus. Lah ora ditambahi ning fuqara sisan. Ya wis, berarti kan ya wis terputus awal ya akhir entek berarti. Wa qaluhu la yang qati'u. Nah iki. Yang qati'u iki la yang qati'u. Wa qaluhu la yang qati'u ihtaraza anil waqfi al munqati'il akhiri.
mantek. Wa qalu la yang qati'u. Wa qalu la yang qati'u iftaraza al-waqfi al-munqati'il akhiri. Oh, iktirazun. Oh iya, iktirazun. Wa qaluhu la yang qati'u iktirazun anil waqfi al-munqati'il akhiri. Kakolihi waqaftu hada ala zaidin tuman naslihi walam yazid ala dalika. Jadi batasan atau definisi syarat dari yang kedua tadi dikatakan wakafnya itu harus kepada asal yang maujud dan juga cabang yang tidak terputus. Nah, kata-kata tidak terputus di sini mengecualikan dari wakaf yang mungkote akhir. Nah, contoh yang mungkote akhir itu ketika saya wakafkan barang ini kepada Zaid terus anak-anak Zaid. Walam yazid ala dalika dan tidak ditambahi lagi. Terus pokoknya iki tak wakafke ning nggon Zaid terus anak-anak ini. Jadi Zaid karo anak itu. Berarti bar anak Zaid entek, iya wis mandek. Berarti kan mau entek akhir. Ora terus berarti. Anake ora anjur sak turunane sak teruse. Lah nek sak turune sak teruse Hitung turunan. nah, jadi turunan yang mengkata akhir kok keturunan 7. Berarti keturunan 8 raungan. Ngono apa? Sak mudeng ngono. Sak mudeng. Nah, masalah bahasa Z dan anaknya. Anak turunnya saya. Yo anak Z Anak maksudnya. turunnya kan keturunan. Yang dimaksud walam yazid ala dalika itu kan kondiki kangkola sumal fuqara di orang lain lah. Terus kemudian Orang anak Z tok iki. Keturunan. Keturunan nih. Cuma putu-putu nih. Lah kok iso mengkota akhir? kamu kota akhirnya kan ketika nanti anak Hah? Nek anak-anak entek nggak wis sih. Putu-putu nih? Entek nek misalnya entek. Oh iya. Orangnya kita kerandiana ya. Nek fukara kan sampai hari kiamat kan pangono. Oh, berarti wakaftu hada ala zaidin tuman naslihi, berarti saya wakafkan ini kepada Zaid dan keturunannya dan tidak ditambahi lagi, wis cukup Zaid dan anak turune. Lah ketika aku mungkin saja anak turune Zaid iso habis. Nah, misalnya Zaid anaknya siji tok, delalah di anaknya wis rampung nah. Utawa delalah anaknya 5 Ora nikah kabeh. orang nikah kabeh. Mati kabeh. Nah, tidak punya keturunan, akhirnya terputus di akhir. Asalnya Zaid ada, jadi awalnya tidak mengkotek. Zaid wis maujud, terus anak-anaknya kemungkinan habis, maka mengkotek akhir. Soalnya tidak ditambahi lagi dengan kata-kata yang lain, misalnya ditambahi dengan tumal fukoro, maka masih terus berlanjut. Anaknya Zaid wis turunannya entek, berarti nanti diserahkan kepada fukoro. Walam yazid ala dalika wa fihi tariqani. Ahaduma annahu batilun kamung qatil akhiri. Wa huwa alladhi masya alaihi al-musannifu lakinir rajihu asihatu. Dalam hal sing apa wakaf tu ala zaidin ya Fatul akhir. sing mengkotek akhir. Begini kayaknya mungkin akhir. Oh, dalam hal wakaf yang mengkotek akhir itu ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat dari kasus wakaf sing mengkotek akhir. Yang pertama, anahu batilun kamung qatil awali. Jadi untuk pendapat yang pertama menyatakan bahwa wakaf sing mengkotek akhir itu batal seperti halnya yang mengkotek awal. Wa huwa
alladzi masya alaihi musannifu lakinir rajih asihat. Lah sedangkan yang berpendapat batal ini seperti halnya sependapat Kiai Musannaf sependapat dengan pendapat yang pertama yang membatalkan yang mengkotek akhir seperti halnya mengkotek awal ngono ya. Akan tetapi kalau sing rajih menganggap sah. Jadi Kiai Musannaf berarti Imam Abu Suja itu tetap menyatakan bahwa sing mengkotek akhir juga tetap wakafnya batal seperti halnya batalnya wakaf sing mengkotek awal. Akan tetapi kalau rajih menyatakan sing mengkotek akhir sah. Tapi nek kalau rajih mengkotek awal tetap batal ya. Cuma mengesahkan sing mengkotek akhir. Lanjut po. Terus. Lanjut po terus. Nah, misalkan wae. Bisa. Nah, sithik kok. Bedoi, sono manane karo pasangane. Kita macam lancar ini. Asale ana tarkib iki penak dadi. Memorinya terbuka. Padahal belum tahu sampai. Belum tahu. Belum pernah. Sampai Ini juga ponane. memorinya terputus. Mengkotek akhir. Lanjut ya. Wasal itu alla yakunal waqfu fi mahdurin. Wasal itu alla yakunal waqfu fi mahdurin. Bidoin musyalatin ay muharramin. Fala yasihul waqfu ala imaratin imarati kanisatin. Fala yasihul waqfu ala imarati kanisatin lit ta'budi. Syarat yang ketiga dari wakaf syarat yang pertama itu harus perkara yang bisa diambil manfaatnya yang mubah dan maksud. Syarat yang kedua yaitu wakafnya itu harus pada asal yang wujud dan cabang yang tidak terputus. Syarat yang ketiga wakafnya itu adalah wakaf pada perkara yang tidak wakaf kepada perkara yang muharram, yang diharamkan. Tidak mewakafkan perkara-perkara yang diharamkan. Maka fala yasihul waqfu ala imarati kanisatin litabudi. Maka nanti tidak sah mewakafkan untuk membangun gereja ya. Nah, maka nanti tidak sah wakaf yaitu membangun gereja untuk tempat ibadah. Jadi karena gereja merupakan tempat yang haram, namanya apa kok? Iki sampingnya Kan ora wakaf. Nah kan sing tidak diperbolehkan kan wakaf membangun gereja untuk tempat ibadah. karena apa ini haram. Yang haram. Bukan gereja bi. Kita rokok nah itu berarti Bukan gereja bi. Wa fahma kalamul musannifi annahu la yustaratu fil waqfi duhuru qasdil qurbati balintifaul maksiyati. Maka keterangan daripada Kiai Musannaf memberikan kepahaman bahwasannya tidak disyaratkan dalam wakaf yaitu jelasnya tujuan untuk kurbah takarrub. Berarti tidak disyaratkan wakaf tidak disyaratkan untuk memperlihatkan atau memperjelaskan tujuan takarrub kepada Allah.
Jadi tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak perlu diperlihatkan atau diperjelaskan. Akan tetapi dicukupkan dengan menghindari maksiat, ya. Yang penting bukan perkara yang maksiat, yang penting bukan perkara maksiat. Cara wakaf kita wakafke nggih apa misalnya tak wakafke nggih dalan misalnya. Oh iya iki tak karo orang. Kan ora jelas. Makaf gawe kuburan ini. Ora apa. Lha iki tak karo apa. Yang penting tidak maksiat. Ya itu benar kalau jalan. Enggak aku tak saya. Tapi tidak disebutkan. Duhur itu Apa kayak maksudnya tidak memperlihatkan, bukan sesuatu yang memang secara lahiriahnya itu tidak harus mengindikasikan itu sebuah ibadah. Oh, Secara lahiriah orang kok iki tak kanggo ibadah, ora ucapan kok. Secara lahiriah itu tidak harus nampak sebuah Nampak. ibadah. tidak memperlihatkan iki nggih ibadah. Iki contohnya kan koyo wakaf ning wong sugih. Wakaf ning sugih itu kan yo enggak secara lahiriah kan yo Oh iya, rampung yo. tidak Urung rampung yo. Nah iya mana sebagai Shewi. fakir ketok. Mm-mm. Fakir kan ketok bantu, nek wong sugih kan gak kelihatan kurbae kan gak enak. makanya mantap ya. Nah, sing makok wong fakir wisan. Tapi kayaknya ora ono Gus, mosok wong fakir waktu wong sugih. Ya, Mungkin saja. Niatnya kan ben sadar. Tamparan terbesar ya. Sadar tamparan Berarti ki terbesar. wong sugih sing endi Gus? Carane nampar wong sugih koyo ngono ya. Jadi ana pengemis liwat, lho sampean nek kowe pindho, lha piro? 200.000 lah iku itu sebulan tok. Orang saya warian ra kira. Sepi kuwi. Wis sepi kuwi. Sepi 200.000 kok. Nah, rame nganti 600.000. Oh, iki cek gandeng berarti ya. Terus ke berarti wa fahama kalamul musannifi annahu la yustaratu fil waqfi dhuhur qasdil qurbati balintifaul maksiati. Dari dari keterangan Kiai Musannaf memberikan kepahaman bahwasanya tidak disyaratkan dalam wakaf untuk memperjelas atau memperlihatkan tujuan takarub kepada Allah, akan tetapi cukup hal-hal yang menghindari maksiat. Sawaun mujida fil waqfi dhuhuru qas dil kurbati kal waqfi alal fuqara'i aula kal waqfi alal aghniya. Baik nanti dalam wakaf itu ditemukan tujuan sing jelas untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti wakaf kepada kaum fuqara, ataupun tidak dulur qasdil qurba, seperti halnya wakaf kepada orang-orang yang kaya. Wa istaratu fil waqfi alla yakuna muaqqatan. Waqaftu hadza sanatan wa alla yakuna mu'allaqan ka qoulihi idza ja'a susahri faqat waqaftu kada. Disyaratkan dalam wakaf yaitu tidak mewakafkan dengan waktu. Seperti contoh, saya wakafkan ini setahun. Jadi tidak boleh diberi waktu dalam wakaf. Misalnya wakaf ini tanah kita wakafnya tapi setahun roh, tidak boleh. Wa alla yakuna mu'allaqan kaqolihi idza ja'a susahri faqat waqaftu kada, dan juga tidak boleh digantungkan, seperti halnya kon wis wulan ngarep tak wakaf kayak gini. Berarti langsung itu nih. Langsung. Orang ngerti ngesok barang hilang. Ora ngerti sampai makofke mati. Nah, aja mati ya. Aja mati ya. Barang hilang wae. Gua tanah tahu wakafke wulan ngarep. Karena misuke penyerutang kita ngatos. Gitu. Tahu kira tak tahu. Lagi nyerutang. Wah. Pisan ya. Yo, jelas seneng. Bahwa ayil wakfu alama
syarata ya. Wa huwa ayil waqfu alama syaratal waqifu fihi min taqdimin libadil mauqufi litak min taqdimin libadil mauqufi alaihim kawaqaftu ala auladil aura'i minhum. Wakaf itu sesuai atas apa yang disyaratkan oleh wakif. Di wakaf itu sesuai dengan permintaan wakif. Mana ya? Wakaf itu sesuai dengan permintaan wakif. Antara lain dari takdim, yaitu mendahulukan kepada sebagian daripada makuf alaih. Jadi ada makuf alaih, jadi yang diwakofi kuwi ada sebagian yang diunggulkan. Seperti contoh kawaqaftu ala auladil aura'i minhum. Iki tak wakafke ning nggon anak-anakku sing wirai, sing luwih wirai, Sing luwih warok. sing luwih warok. Iya. Sing luwih meril. paling Sing luwih warok. Misalnya duwe sesuatu terus Pak diwakafke ning nggon anak-anake tapi didahulukan sing wirai niku. Kita wakafke ning nggon anak-anakku sing wirai-wirai utawa sing bagus-bagus. Au takhirin kawaqaftu ala auladi fa idzang qaradu fa ala auladihim. Atau wakif mensyaratkan atau memberikan permintaan ditakhir. Seperti contoh saya mewakafkan kepada anak-anak saya fa idzang qaradu fa ala auladihim. Sak paket. Sak paket karo satu. Kok cuci wis entek terus ngarep. Oh, iki berarti mau waqaftu ala auladil aura'i minhum fa idzang qaradu fa ala auladihim ngono ya. Ada aula-auladi faedah koro itu kalah Heeh. Lah iki kan cek gandeng karo sing aura barang. Ora. Waqaftu ala auladi fa idzang qaradu fa ala auladihim. Itu syarat wakaf juga itu faedah koro itu. Oh, Rangkaian dari bahasa wakafnya. Sak paket tuh. sak paket karo waqaftu ala auladi. Saya wakafkan kepada anak-anakku. Terus Nek anak-anakku entek ala alatihim. nek anak-anak entek ning nggon ala anake meneh. Berarti kan Oh. mendahulukan sing Anake sih anake se masih ana putune, berarti putune gak oleh urung. Gunakan, Oh, soalnya berarti iso. ngono. Berarti takhir. Kok putune? ya faedah koro itu sapa oladi pak ala oladi apa putune. selagi masih ada anak Kudune ra entuk Mas ya. Lah letak takhire Enggak urutan sesuai urutan kan. Anak-anak asli baru Nek putune. anake rong tek berarti putune rong entuk kan. Oh. ya tetap berarti kan mendahulukan anake. Ya kan. mengakhirkan putune. Oh, Putune titik Iya, takhire toh. ning nggon putune berarti. Kitab anyar jero mudeng. Yo mau iso berarti takhir ning nggon sing ora wirai. Nah, Nah, sing nek sing tak wirai tak ento. lah iya. Ora takhir, ora ento. Oh, berarti nek sing Pak Tahir berarti kita tak wakafke ning nggon sing ora sing ora wirai. Berarti takhir iki. Oh, ngono. Iya iya iya. Sing mau kan sifat disifati ya. Sifat. Nah. Jadi takdim dengan sifat. Nah, iki takhir dengan urutan keturunan. Nah, saya wakafkan kepada anak-anakku, engko nek wis entek anak-anake ning nggon anak-anake meneh. Engko nek entek ning anak-anake meneh berarti terus nyambung. Terus meneh autaswiyatin. Kawaqaftu ala auladi bisawiyah. Baina dzukurihim wa inatihim. Atau wakif mensyaratkan sama. Jadi sambungannya ning mau bahwa ayil wakfu alama syaratul wakif min takdimin au takhirin au taswiyatin. Jadi syaratnya
Dari waktu sing mewakafkan permintaannya sing takdim, takhir atau wis podo. Sing sama seperti halnya saya wakafkan kepada anak-anakku secara merata. Pak lanang, Pak wedok podo kabeh. Au tabdilin atau sing ada yang dilebihkan. Libadil auladi ala ba'din, melebihkan dari sebagian anak mengungguli dari anak-anak yang lain. Seperti contoh kawaqaftu ala auladi lidzakari minhum mithlu hadil untayain. Ada yang diunggulkan dari sebagian anak-anaknya seperti halnya saya wakafkan ini kepada anak-anak saya sing lanang oleh bagian 2 kali lipat dari sing wedok. Jadi sak gendong sak cangking. Sak gendong sak pikul. Jadi nek sing lanang oleh sak pikul, sing wedok oleh sak gendongan. Jadi sing lanang oleh 2 kali lipat. Tamdil ada yang lebih dilebihkan. Anaknya Mbak Mudin berarti sak gendongan kabeh telu. Nah, anak lanang kabeh Mudin itu aneh kok iki telu lah wedok kabeh. kalau udah habis foto kabeh berarti. Lah nek mlebu aku tak melu daftar anak wis. Wah, langsung lah double wis. Rong pikulan berarti. Heeh. Lumayan nang golek anak Mbak Mudin ah. Untuk sak gendong. Anak Mbak Mudin ngaleng-ngaleng iki. Pandangan kok aman. Paslon PA kami berarti monggo di koreksi malih mau napa? Aku iki rada Sopo? Wis oke iki tak jogi. Aja. Neng neng. Mas Farid Pak takon apa kae? Anaknya Mbak Mudin wakop apa piye? Jadi mewakafkan itu tidak harus barang mati ya. Barang hidup. Ya tadi soal apa itu sing alat musik nih tuh. Sama. Ya, alat musik maksudnya termasuk terbang itu termasuk enggak? Terbangnya lemah sih kurangnya. Terbangan ya. Heeh. Oke, pakopan ini sumbangan. Biasanya kan ada tuh kata-kata ini terbang tak wakop ini majelis kan ngono kan. Kalau yang akan berikin itu di anak-anak talahwi muharramat kadar buka terbuka kan biasanya alat terbang kan plus terbukanya kan Sakset. Sakset. aset Ora satu kali sih tapi ini malah muharramatun kemudian artinya bisa Wajami'ut tubul jaizah ilat terbikah. Apa ya? Terbuka. harganya apa Oh, tabul ya, Pak? Tabul ya, Pak? Gendang. Gendang. Oh, gendang oleh kok. Nek gendang oleh kok. masa apa Wajami'ut tabul jaizatun ilat terbuka. Hah? Enak kan enggak bahasa parane batasannya. Masa gedang gerok nganu iki. Zumarong ya, Pak? Zumarong kok. Heeh, malah. Kan iki kadar berkati wa zumaratin. Wajami'u zumamir haramun ilan nafir. Ya kudu ndelok kan ini. Nah Imam Malik tabul haram illa fi zawaj wis illa fi zawaj li syuhratihi fi khilafil khitan. Nah sunat ra itu nang sunatan ra itu Nah, kok sunatan iki? tabul ya demi syuhratihi. Tabul iki berarti gendang. Nek menurut Imam Malik tabul ki haram kecuali dalam hal pernikahan ya. jadi pertanyaannya ini pembahasannya panjang kategori alatullah yang Diharamkan diharamkan dan yang diperbolehkan. jadi nanti kan artinya kalau yang diperbolehkan berarti kan boleh diwakafkan, kalau yang diharamkan tidak boleh diwakafkan.
gitar masuk haram apa? Lah ya itu pertanyaan deh ini. Kemarin tuh aku tadi. Waduh. Terakhir baca. Kan baca. Bukan foto ya. Bagus gitar. Iki sengaja nyiapke nggo pertanyaan apa iki? Nama hukum Allah. Ayo. Musik. Kok ngelola pas dengan sampean kantong lho iki. Ayo kuwi lagi. Gawane paling ora ngerti satu persatu soalnya bahasa. Bisa gawan ya tulis pirang-pirang apa ya? Tapi nganu mawon umume, maksudnya alat-alat musik yang diperbolehkan itu umumnya napa mawon dan yang tidak diperbolehkan itu. Beliau dopo kan, tenang. Ngomong wis ya. Wah, pikiran mangkat jeneng motor PI. Nak menit gawane ora masa. Iki wis tak rangke bisa niki komplit. Ngaji dhewe. Tapi nek sing iki sing oparane secara global iku enek telung sing diharamke macam gitar terus gendang drum drum terus ruling. Gitar, gendang, Suling dan yang menyerupai yang apa? Itu pun secara global loh, secara global. Nek cara ndelok tafsirane yo Iya, banyak celah. tenan dawa. Lah nek cara konteks anu, napa ya? konteks dasar berarti gendang, seruling, Gitar. gitar, telu kuwi. Tapi menurut Tapi kok ana tafsirane meneh. kaul asal termasuk dosa kecil. Apa poin dosa kecil? Dosa kecil. Dosa kecil itu perlu iki cater kok iki. Dosanya membutuhkan Pak. Itu bergitaran kudu. Nah, buat kita butuh ini. Nek ora kudu teh, gitaran ya kudu meneh. Ono ae. Sandal merah tak tinggi ya. Ini kangge rokok mawon wis do gigal Mas. Berarti bergitaran rukuk ra. Nah, Luntur, Luntur. aman. Sujud malah nempel meneh. lalu kurang Lunturane nempel meneh. Terus soal gambus itu ada seruling, ada Ya itu tadi. dari kaul-kaul kan ngono. Cara. Nanti ada celah, memang ada celah berarti. Ano. Sing gonku ra tekan rampung. Panggawe bab musik. Karena tulis. Kemarin gambus mawon sing untuk acara solo itu ya ada seruling kan. Lah Gitar. kelas ya ono. Kelas iki. Lah iya. Gambus. Acara maksudnya untuk acara sekarang mawon sing ngono ya, sing maksudnya untuk majlis-majlis habaib itu juga apa masuk ya untuk itu ya. Lah Alat-alat gendang. kan ada tuh. Lah gendang kuwi masuk terbangan barang ora? Pertanyaan jenis on. Piano. Masalah nama-namanya juga ada, nama-namanya itu beda-beda. Bahasane surne enek. Oparan itu hujah, nes, mel, wakeh kan. Hasilannya wakeh masalah. Iya. Masalah kuwi. Kesimpulannya tetap ada Nek celah. nek coro nek ngomong celah malah ada yang tapi yo piye. Cuman ditentang ulama akeh iku enek sing mengatakan boleh secara mutlak itu ada. Tapi itu ditentang banyak. Karena pendapat Ibnu Hazm itu termasuk mazhab Dhuhriyah. Nek dikomentari oleh Syekh Ibnu Hajar, Ibnu Hazm itu termasuk ma'akbahi Dhuhriyah. Termasuk wong paling eleke sing masuk dengan mazhab Dhuhriyah. Tapi ono kuwi tetep sing nganggo
pendapat kuwi kan masuk ditentang ulama sakeh. Paling elek kuwi kan golongane wong sing api-api. Lha dilihat kene golongane. Paling Zaman apik sekarang paling api. Masuk. Iya mas. Dohiriyah, madzhab Dohiriyah. Dohiriyah itu madzhab dewe. Selain madzhab arba'ah ya. Dohiriyah Oh no, madzhab Dohiriyah ada sendiri. banyak. Mandiri tapi itu. Nah, Daud Sufyan Ad-Dohiri As-Sauri. sing nganune Ya imam. Tuhan fauqa aidi. Sufyan As-Sauri itu Sering apa? Sufyan As-Sauri. Sendiri Sufyan As-Sauri sana. Itu tapi nek Sufyan As-Sauri bisa dijadikan sebagai rujukan gitu. Ya, Sufyan As-Sauri. Sing Ad-Dohiriyah itu masalahnya Dohiriyah itu yo kakak sing melenceng maksudnya cara ngapa akidah kakak sing melenceng di luar mata itu Al. di luar madzhab al-Qa'ah. Atau paling sering. Pamit apa Dohiriyah Ibnu Hazm kuwi. Nek Iya, gawe maca Tentang siapa? Dalam artian makalah tanggung jawab atas makalah. itu bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Dia tanggung jawab nanti di akhirat tanggung jawab. Oh, orang bentuk ngadu. tak suami Di luar pada Al-Qa'ah maka dari dia. beneran beneran Jadi soal apa ya? Alat musik itu kaya piye namanya? Ada napa kok kadang alat ketika alat-alat musik yang semacam itu kok diharamkan, ada istilah nada dan dakwah itu kan paling rada anu lho. Iya. Alat-alat musik yang diharamkan diantaranya sing umum kan ya, sing napa istilahnya umumnya yang biasa terpakai, gitar, suling. Terus nek kaya Roma Irama kayak biasanya manggung nada dan dakwah. Lah alat-alatnya itu loh maksudnya. asal ada yang siar dengan menggunakan alat musik Lagi ketika siar yang juga rambing lumayan Ngeten. Lama. Inna hasanat yudhibna sayyi'at. Beres. oh iya Saya tahu kasanata tabuka. Ya maksudnya kadang kan bioge itu yang mengakui bahwa itu tidak diperbolehkan, tapi untuk mendorong orang-orang itu bisa masuk ke situ ini caranya. Kadang memang enak, maksudnya ulama sing model ngene. Nek cara pengen plek-plek madhep itu pada dungel maju aja kan melihat pertimbangan. Ya tapi tetap mengakui bahwa itu tidak boleh gitu loh. Tetap mengakui. Anu, rada haram-haram titik lah untuk mengimbangi.